Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas materi pembelajaran sosiologi kelas 11, yaitu materi kesetaraan, harmoni sosial, dan masyarakat multikultural. Anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan lingkungan tempat tinggal kalian? Bagaimana menurut kalian? Apakah mereka memiliki kebudayaan yang sama? Atau berbeda-beda? Mungkin ada tetangga kalian yang dari suku Sunda, ada dari suku Betawi, maupun suku Minangkabau. Keragaman suku-suku tadi itu adalah gambaran dari masyarakat multikultural. Jadi, apa sih yang disebut dengan masyarakat multikultural? Menurut J.S. Purnival, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari dua elemen atau lebih yang hidup sendiri-sendiri tanpa adanya pembauran di dalam satu kesatuan politik. Apakah anak-anak tahu masyarakat majemuk? Menurut anak-anak, sama tidak antara masyarakat majemuk dengan masyarakat multikultural? Masyarakat majemuk dan masyarakat multikultural itu memiliki arti yang berbeda. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda-beda. Masyarakat multikultural sudah pasti disebut dengan masyarakat majemuk, tetapi masyarakat majemuk belum tentu dapat dikatakan sebagai masyarakat multikultural. Masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terdiri dari keanekaragaman yang sifatnya horizontal atau diferensiasi sosial, seperti suku, ras, agama, jenis kelamin, profesi, dan keanekaragaman lainnya yang sifatnya setara. Lalu, dalam masyarakat majemuk dapat terjadi konflik karena kurangnya rasa toleransi terhadap keanekaragaman yang tersedia. Misalnya, ada diskriminasi antara ras kulit putih dengan ras kulit hitam. Lalu, misalnya adanya diskriminasi agama, diskriminasi profesi misalnya, seperti itu. Yang pada dasarnya masyarakat majemuk ini mempunyai potensi yang lebih tinggi untuk dapat berkonflik. Sementara masyarakat multikultural adalah masyarakat dengan banyak kebudayaan. Masyarakat multikultural cenderung lebih mengutamakan keharmonisan, sehingga pada masyarakat multikultural minim terjadinya konflik karena masyarakat sudah menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Seperti di negara kita, yaitu Indonesia, yang terdiri dari berbagai macam pulau dengan karakteristik budaya yang beragam. Nah, ketika masyarakat sudah menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, artinya masyarakat tersebut sudah termasuk dalam masyarakat multikultural. Namun, jika masih terdapat konflik akibat adanya perbedaan dan kurangnya rasa toleransi, maka masyarakat tersebut termasuk ke dalam masyarakat yang majemuk. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai pengertian masyarakat multikultural dan perbedaannya dengan masyarakat majemuk, sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik masyarakat multikultural. Karakteristik yang pertama yaitu terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok sosial. Maksudnya adalah pengelompokan atau pembagian berdasarkan karakteristik yang berbeda. Misalnya di Indonesia, yang seperti pengelompokan tuh seperti misalnya kelompok orang Minang, kelompok orang Jawa, seperti itu. Karakteristik yang kedua yaitu memiliki pembagian struktur sosial ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Masyarakat multikultural ini menyebabkan perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Karakteristik yang ketiga yaitu kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama. Maksudnya itu, karena masyarakat multikultural ini yang beragam, mereka memiliki standar nilai dan norma yang berbeda yang diwujudkan melalui perilaku bermasyarakat
sehingga kesepakatan bersama itu sulit dilakukan. Karakteristik yang keempat yaitu relatif sering terjadinya konflik karena masyarakat multikultural itu yang beragam. Pemikiran dan pandangan orang-orang kan berbeda-beda satu sama lain. Nah, inilah yang memicu terjadinya konflik. Karakteristik yang kelima yaitu secara relatif integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Maksudnya yaitu integrasi sosial di masyarakat ini timbul bukan karena kesadaran diri kita masing-masing, melainkan paksaan dari luar. Dari luar ini seperti paksaan dari aturan, seperti itu. Karakteristik yang kelima yaitu secara relatif integrasi sosial tumbuh karena adanya paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Maksudnya yaitu integrasi sosial di masyarakat ini timbul bukan karena kesadaran diri kita masing-masing, melainkan paksaan dari luar diri atau dari luar kelompok. Yang keenam yaitu adanya dominasi politik. Maksud dari dominasi politik ini adalah adanya kekuatan politik yang mengatur dan menguasai atau mendominasi kelompok lain. Selanjutnya kita akan membahas kebijakan masyarakat multikultural. Kebijakannya itu ada dua. Yang pertama yaitu mengakui dan menjamin hak-hak masyarakat. Nah, dalam Undang-Undang 1945 pasal 28-29 dinyatakan kalau setiap individu mempunyai hak untuk memeluk agama dan kepercayaannya, sehingga setiap warga negara mempunyai hak dan negara pun menjaminnya. Kebijakan yang kedua yaitu inklusif dan setara. Di sini maksudnya pemerintah itu diharapkan mampu menganggap semua masyarakatnya itu setara ya. Jadi nggak ada yang mendominasi atau nggak ada yang dimayoritaskan oleh pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat masyarakat multikultural. Nah, apa sih manfaatnya? Nih, yang pertama itu melalui hubungan yang harmonis antar masyarakat ini, kita tuh dapat menggali kearifan lokal budaya lain. Misalnya nih, orang Jawa menyukai lagu Minang seperti itu, ataupun sebaliknya orang Minang ada yang bisa mungkin bahasa Jawa atau ada yang bisa menyanyikan lagu dalam bahasa Jawa seperti itu. Lalu manfaat lainnya yaitu munculnya rasa penghargaan terhadap orang lain sehingga muncul sikap toleransi. Nah, jadi intinya itu masyarakat multikultural itu menimbulkan sikap toleransi ya. Nah, seperti ini orang Minang yang menonton festival kebudayaan dari Bali atau kebudayaan dari suku lain seperti itu ya. Nah, manfaat yang terakhir nih, sebenarnya manfaatnya banyak ya. Manfaat yang lain yaitu multikulturalisme merupakan alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Maksudnya itu adalah seperti adanya simpati dan empati dalam masyarakat sehingga menimbulkan rasa aman dan sejahtera untuk orang lain dan sekitarnya. Lalu kita akan membahas mengenai tantangan masyarakat multikultural. Tantangan yang pertama yaitu adanya diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial yaitu sikap membeda-bedakan dan mengucilkan ras, golongan, agama, suku, jenis kelamin, gender, kelas sosial, etnik, dan kondisi fisik tertentu. Nah, contoh dari diskriminasi itu yaitu mengolok-ngolok teman yang berkulit hitam seperti itu. Lalu tantangan yang kedua yaitu adanya disintegrasi sosial. Disintegrasi ini artinya adalah suatu situasi yang menunjukkan pecahnya suatu kesatuan dalam masyarakat. Contoh dari disintegrasi misalnya tawuran antar pelajar atau tawuran antar kelompok. Lalu tantangan selanjutnya yaitu stereotip. Stereotip adalah suatu sikap kecurigaan terhadap orang lain. Nah, contohnya itu seseorang yang menganggap orang Batak itu
seorang yang pemarah dan kasar seperti itu. Lalu tantangan selanjutnya yaitu etnosentrisme. Etnosentrisme adalah menilai kebudayaannya itu lebih baik dari kebudayaan yang lain. Misalnya itu adanya pembulian atau pengejekan, ataupun menjauhi temannya yang dari Papua misalnya yang berkulit hitam. Nah, mereka itu menganggap diri mereka tuh lebih baik dari orang lain seperti itu. Lalu selanjutnya itu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial itu artinya melihat tingkatan ekonomi seseorang dan melupakan sikap dan perilaku sosial individu. Ketimpangan sosial ini misalnya orang kaya yang tidak mau berteman dengan kalangan bawah. Nah, seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu kan adalah masyarakat multikultural, masyarakat yang beraneka ragam. Nah, maka kita perlu memahami mengenai kesetaraan sosial. Materi kita selanjutnya yaitu kesetaraan sosial di masyarakat. Apa sih kesetaraan sosial itu? Kesetaraan sosial adalah tata sosial politik di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Jadi intinya itu kesetaraan itu adanya keseimbangan atau status di mata pemerintahan itu status yang setara atau sama. Misalnya ya, guru itu mengajar tidak membedakan asal-usul peserta didiknya, seperti itu. Lalu materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kesetaraan. Prinsip yang pertama yaitu setiap individu mendapatkan hak yang sama dalam segala aspek. Contohnya yaitu setiap orang itu memiliki hak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, prinsip yang kedua yaitu pemberian kewajiban yang sama pada setiap individu tanpa adanya perbedaan. Contohnya itu adalah kewajiban membayar pajak setiap orang, baik dari kelas atas maupun kelas bawah. Nah, materi kita yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai harmoni sosial. Dalam masyarakat multikultural kan tadi kita membahas bagaimana masyarakat itu yang beraneka ragam tetapi menjunjung tinggi toleransi kan dan menjalin keharmonisan. Ada yang tahu nggak harmoni sosial itu apa? Jadi harmoni sosial itu adalah sesuatu yang sesuai dengan keinginan masyarakat umum seperti keadaan tertib, teratur, aman, nyaman, dapat disebut sebagai suatu kehidupan yang penuh harmoni. Nah, itu disebut dengan harmoni sosial. Jadi intinya harmoni sosial itu keadaan di mana tertib, teratur, aman, dan nyaman. Contohnya itu seperti gotong royong kan. Kalau gotong royong itu beraneka ragam. Masyarakat itu bersatu dalam keharmonisan. Sekian pembahasan materi kita kali ini. Saya Sarah Marsanda Putri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.